Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Cantika Maharani dengan NIM 2300542067. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 8 dengan judul Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Daerah serta Pengadaan. Materi yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan penganggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah renja atau rencana kerja SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada yang pertama, standar barang, yang kedua, standar kebutuhan, dan yang ketiga, standar harga. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan diawali dengan pengguna barang atau kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah. Yang kedua, penguasa barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh kuasa pengguna barang. Yang ketiga, pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD kepada pengelola barang. Yang keempat, pengelola barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama pengguna barang. Yang kelima, pengelola barang dalam melakukan penelaahan dibantu pejabat penata usahaan barang dan pengurus badan pengelola. Yang keenam, pejabat penatausahaan barang merupakan anggota tim anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya, RKBMD yang telah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Materi selanjutnya yaitu penganggaran aset daerah. Sumber pendanaan dan penganggaran aset daerah meliputi APBN, APBD, subsidi atau barang atau bantuan dari pemerintah pusat, serta kerjasama atau bantuan pihak ketiga. Selanjutnya, prinsip penganggaran aset daerah. Penganggaran aset daerah memiliki prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, serta kepatuhan regulasi. Di mana akuntabilitas merupakan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Selanjutnya, transparansi, di mana proses penganggaran harus terbuka dan dapat diawasi oleh pihak terkait termasuk masyarakat dan auditor untuk menghindari korupsi dan penyimpangan. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas, di mana anggaran harus digunakan secara hemat dan tepat sasaran sehingga menghasilkan manfaat optimal bagi pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, keadilan, alokasi anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan yang merata sesuai prioritas dan urgensi antar wilayah atau sektor. Selanjutnya, kepatuhan regulasi, di mana penganggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Permendagri dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya yaitu mekanisme penganggaran aset daerah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pengajuan usulan. Yang ketiga, evaluasi dan penyusunan anggaran. Yang keempat, penetapan anggaran. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Yang keenam, aspek penting dalam penganggaran aset daerah biaya lengkap. Yang ketujuh, analisis dampak anggaran. Yang kedelapan, skala prioritas. Dan terakhir, jadwal implementasi. Selanjutnya, tata cara penyusunan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah pada pengguna barang. Penyusunan RKBMD pemeliharaan pada pengguna barang. Yang pertama, kuasa pengguna barang wajib menyusun usulan RKBMD pemeliharaan sesuai kondisi nyata barang di lingkungan kerja. Diserahkan kepada pengguna barang paling lambat minggu ke-2 Mei. Selanjutnya, pengguna barang melakukan penelaahan usulan bersama pejabat penata usahaan dan pengurus barang pada minggu ke-3 Mei untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data. Selanjutnya, hasil penelaahan disetujui oleh pengguna barang, kemudian KPB menyusun kembali usulan yang telah disesuaikan dan diserahkan kembali pada minggu ke-4 bulan Mei. Setelah itu, pengguna barang menghimpun seluruh RKBMD atau pengadaan dan pemeliharaan dari KPB dan menyerahkan ke pengelola barang dengan surat pengantar resmi paling lambat minggu pertama Juni. Penelaahan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan pada pengelola barang dilakukan untuk memastikan usulan yang pertama relevan dengan output SKPD, yang kedua optimalisasi pemanfaatan barang yang ada, yang ketiga efektif dan sesuai fungsi SKPD. Penelaahan didasarkan pada standar perencanaan dan data barang. Dilakukan bersama pejabat penata usahaan dan pengguna barang selesai minggu ke-2 Juni. Hasil penelaahan disetujui oleh pengelola barang, pengguna barang menyusun kembali RKBMD pengadaan final dan menyerahkannya minggu ke-3 Juni. Penelaahan pemeliharaan menilai data barang usulan pemeliharaan, memperhatikan status dan kondisi barang. Dilaksanakan dengan melibatkan pejabat penata usahaan dan pengurus barang selesai minggu ke-2 Juni. Selanjutnya, hasil disetujui. Pengguna barang menyusun kembali RKBMD pemeliharaan final dan menyerahkannya minggu ke-3 Juni. Selanjutnya, penetapan RKBMD pemerintah daerah oleh pengelola barang dilakukan paling lambat minggu ke-4 Juni.
Selanjutnya yaitu perubahan dan kondisi darurat, di mana pengguna barang dapat mengajukan perubahan RKBMD sebelum penyusunan perubahan APBD dengan mekanisme yang sama. Bila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau gangguan keamanan besar setelah batas waktu, pengajuan anggaran inisiatif baru dan baselin dilakukan melalui mekanisme penganggaran sesuai peraturan. Laporan pengajuan darurat disampaikan ke pengelola barang bersama RKBMD perubahan atau RKBMD tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.